Ya, ketemu lagi ya semuanya teman-teman ya, di sharing singkat kita gitu. Jadi sebenarnya sih untuk sekarang-sekarang ini kebetulan karena WFH, saya banyak waktu di rumah juga. Kalau mau sharing-sharing seperti ini lagi silahkan, cuma satu request saya, jadi kalian tentukan topik sendiri. Nanti, saya ada waktu mungkin di Senin atau Selasa seperti minggu sebelumnya, karena hari ini juga Selasa. Di weekend itu teman-teman coba kumpulin soal yang mau ditanyakan, tapi di satu topik yang sama gitu ya. Seperti yang sekarang Kak Atia sudah siapkan itu topiknya terkait analisis kecukupan data berdasarkan request teman-teman juga katanya. Oke, saya mulai. Oh, masih di disable nih Kak, screen Oh iya, sharing-nya. bentar Mbak. Oke, jadi silakan aja gitu kalau memang teman-teman, oh kayaknya butuh bahas soal terkait apa gitu. Selama WFH gini, karena di Depok masih PSBB entah sampai kapan, jadinya silakan aja kontak saya, bebaslah, santai-santai saja sama saya mah. Sudah bisa di ini? Bisa Mbak. Oh ya sudah bisa. Oke, oke, udah kelihatan ya. Bentar, saya, oke, oh, oke, saya butuh lihat. Nah, bentar. Oke, teman-teman sudah bisa lihat ininya, slide-nya. Hari ini kita akan bahas terkait analisis kecukupan data, masih terkait si TPS begitu. Oh, mana nih? Nah, ini bentuk soalnya secara umum saya sajikan dulu. Jadi pasti teman-teman dikasih pertanyaan, entah ada gambarnya atau tidak. Kemudian teman-teman akan diminta untuk memutuskan apakah pernyataan yang diberikan, biasanya sih 2 pernyataan, dan selalu 2 sih memang kalau dilihat dari pilihannya ya. Ada 2 pernyataan, teman-teman diminta memutuskan apakah pernyataannya itu cukup untuk menjawab soal. Nah, pilihannya jika pernyataan satu saja yang cukup itu si A, tapi pernyataan 2-nya nggak cukup. Jadi kalau satunya oke, bentar, pen saya belum aktif ternyata. Satunya oke, 2 nggak oke, itu si A. Kemudian misalnya ternyata dua-duanya oke, satu bisa jawab, 2 saja bisa jawab, itu ada di si C gitu. Kita lihat detailnya di slide berikutnya aja. Saya sudah tersambung kembali belum nih? Udah Mbak. Oh, sudah. Tiba-tiba hilang ya saya. Iya. Tiba-tiba ada notifikasi connecting to Zoom lagi. Oke, maaf ya gangguan teknis. Oke, kita lanjutlah. Tadi kita sampai di sini. Oke. Nggak bisa saya hapus jadinya. Oke, jadi kalau pernyataan satu ternyata
cukup untuk menjawab soal, jangan buru-buru pilih yang A. Bisa ada kemungkinan jawabannya itu yang D. Jadi kita mesti tetap setelah langkah 1, langkah 2-nya adalah kita periksa pernyataan keduanya. Cukup nggak nih pernyataan kedua saja untuk menjawab soal? Kalau ternyata tidak, berarti kita pilih yang A. Pernyataan 1 cukup, tapi keduanya tidak. Pernyataan yang, kedua maksud saya, bukan keduanya ya. Pernyataan yang nomor 2-nya tidak. Tapi kalau ternyata saya kok nggak bisa hapus. Nah, kalau ternyata pernyataan kedua saja juga cukup, jadi bukan pilih yang A, tapi pilih yang D. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab, pernyataan 2 saja juga cukup untuk menjawab. Nah, tapi kalau misalkan yang satu ternyata tidak, yang keduanya iya, berarti pilihnya yang B. Oke. Kalau ternyata dua-duanya satu saja tidak cukup, dua saja tidak cukup, maka lanjut ke langkah ketiga, yaitu apa? Kita mesti cek, pakai dua pernyataan itu secara bersama-sama, dua-duanya kita pakai informasi yang diberikan, cukup nggak nih untuk menjawab soal? Kalau iya, berarti kita pilih jawabannya yang C. Tapi kalau ternyata tidak, maka pilihnya adalah yang E, gitu. Langsung kita lihat contohnya saja sebelum masuk ke soal yang sudah diberikan Kak Atiyah nih ke saya. Saya buatkan contoh sederhana di sini. Jadi di sini, bentuknya seperti itu. Ini ada pertanyaannya ada di sini. Oh, sorry. Pertanyaan ada di sini. Ini pernyataannya ada 2 dan pilihannya seperti yang sudah teman-teman lihat tadi bentuknya seperti itu. Nah, di sini ada bangun datar MATH. Dia bilang MATH segi 4. Pertanyaannya, apakah si MATH ini persegi? Nah, ketika ada seperti ini, teman-teman langsung munculkan persegi itu yang seperti apa sih, walaupun nggak dimunculkan secara coret-coret gitu, tapi di kepala tuh sudah harus ada, oh persegi, berarti ya anggaplah gambar saya persegi ya, panjang sisinya sama semua, sudutnya harus 90 derajat, itu munculkan di kepala teman-teman. Yang bukan persegi yang gimana sih? Oh, kalau misalnya ini bukan persegi nih gitu. Misalnya ini 90 tapi panjang sisinya ada yang sama tapi ada yang nggak semuanya sama begitu, hanya sepasang-sepasang. Kemudian apalagi misalkan teman-teman tahu gambar itu ya, apa tuh, wajik yang ada di kartu remi itu, atau belah ketupat lah biasa kalau di matematika istilahnya. Nah, panjang sisinya sama semua, tapi sudutnya nggak 90 derajat gitu kan, mirip persegi tapi bukan persegi gitu kan ya. Nah, jadi ketika baca pertanyaan jangan cuma sekedar dibaca, munculkan informasi-informasi terkait pertanyaan yang ada yang teman-teman tahu gitu. Yang sudah dari yang teman-teman udah pelajari dari lama gitu maksudnya. Nah, kemudian pernyataannya yang pertama, sisi-sisi pada segi 4 MATH sama panjang. Kita cek pernyataan satu saja, artinya pernyataan 2 udah jangan dipertimbangkan, pernyataan satu saja dulu. Kalau ini apakah cukup untuk menyatakan bahwa si, segi 4 MATH itu persegi? Cukup nggak nih? Enggak kan ya, kenapa? Karena ada si belah ketupat ini kan, si wajik nih kalau di kartu remi. Sisi-sisinya sama panjang, tapi dia bukan persegi, gitu kan ya. Artinya pernyataan satu saja tidak cukup untuk menyatakan bahwa MATH itu persegi. Bisa bisa jadi belah ketupat, bisa jadi persegi, jawabannya tidak pasti itu persegi, begitu. Nah, kemudian kalau sekarang kita pertimbangkan pernyataan kedua saja, jadi abaikan yang pernyataan pertama. Pernyataan kedua saja, sudut-sudut pada segi 4 MATH besarnya 90 derajat. Apakah MATH merupakan persegi? Kita bisa pastikan nggak dia persegi atau bukan persegi? Kan tidak kan ya? Oke, kenapa? Bisa jadi jawabannya persegi panjang, sudut-sudutnya 90 derajat gitu kan, persegi panjang. Tapi bisa jadi juga dia persegi. Kita nggak bisa jawab dengan pasti nih, kalau hanya pakai pernyataan 2 saja. Berarti kita harus apa? Sekarang masuk ke langkah berikutnya, cek kedua-duanya. Kalau sekarang kita pertimbangkan keduanya ini, harus sisinya semua sama panjang dan sudut-sudutnya harus semua 90 derajat. Bisa kita jawab tidak nih dengan pasti? Oh iya, bisa. Bangunnya apa tuh yang sisi-sisinya semua sama panjang, sudutnya semuanya 90 derajat, bangunnya pasti persegi. Jadi kita
perlu kedua pernyataan itu untuk menjawab apakah si MATH persegi atau bukan. Jadi yang C, begitu. Kita lihat contoh berikutnya. Contohnya sederhana-sederhana saja nih saya berikan. Eh, pertanyaannya, jika X adalah bilangan bulat, apakah X lebih besar dari 0? Begitu. Atau dengan kata lain, kalau lebih besar dari 0 kan berarti bilangan positif gitu kan ya. Jadi kalau ada X bilangan bulat, apakah X-nya bilangan positif? Kan kita tahu belum tentu. Bilangan bulat kan bisa negatif, bisa 0, bisa bilangan positif. Sekarang kita lihat pernyataan yang diberikan. Kalau ada pernyataan yang nomor satu saja, informasi yang nomor satu, X kuadrat lebih dari 0. Kita diberitahu bahwa bilangan itu kalau dikuadratkan hasilnya positif. Kalau teman-teman masih bingung dengan itu, pakai saja ambil contoh yang mudah. Misal bilangannya dikuadratkan, hasilnya 4. Oke, ini kan 4 positif kan, jadi memenuhi contoh kasus saja yang sederhana. Berarti X-nya berapa sih kalau dikuadratkan hasilnya 4? X-nya bisa 2 atau bisa juga minus 2. Gitu kan ya, minus 2 dikuadratkan 4. Artinya kalau kita tahu bahwa bilangannya dikuadratkan hasilnya positif, apakah kita bisa menjawab bahwa si bilangannya itu bilangan positif atau bukan? Ya belum tentu, nggak bisa gitu kan ya. Jawabannya ada dua kemungkinan gitu, kita tidak bisa tentukan dengan pasti. Jadi nggak cukup pernyataan yang pertama. Sekarang kita lihat pernyataan yang kedua. Pernyataan kedua saja, kita abaikan pernyataan yang pertama. Informasi yang diberikan adalah hasil pangkat 3 bilangannya positif. Lagi-lagi, kalau bingung membayangkan, ambil saja contoh yang mudah. Kayak yang paling mudah apa? 1 gitu kan ya. Kalau X pangkat 3, 1. Nah, berapa nih X-nya? Berarti bisa 1. Mungkin nggak sih kalau min 1 kita pangkatkan 3, min 1 pangkat 3. Berarti kan min 1 kali min 1 kali min 1. Hasilnya minus 1. Ternyata nggak mungkin, jawabannya hanya 1. Gitu kan ya? Oke, artinya kalau dia positif, pasti bilangan si X-nya itu positif. Jadi pernyataan yang kedua saja itu cukup untuk menjawab si soalnya. Artinya apa? Kita pilih yang B. Kita tidak perlu lanjutkan ke langkah ketiga untuk ngecek keduanya kalau sudah hasilnya seperti ini. Oke nih, kita lanjut contoh berikutnya. Nah, di sini ada sekarang pertanyaannya adalah luas dari persegi CUTE. Oke, jadi ada persegi. Nah, kemudian yang ditanya luasnya, luas dari si persegi ini. Dengan informasi di pernyataan pertama, informasi yang diberikan adalah keliling perseginya 12 cm. Kalau kita mau ngitung luas, lagi-lagi tadi sebelum kita baca pernyataan, lagi-lagi munculkan dulu ya, di kepala harusnya sudah ada ngitung luas itu gimana sih gitu, butuh apa sih untuk ngitung luas gitu kan. Nah, kalau kita tahu kelilingnya, keliling 12, dapetin panjang sisinya gitu kan ya. Teman-teman nggak perlu hitung berapa, karena tidak ditanya luasnya berapa, intinya adalah dengan informasi keliling persegi, kita bisa dapat panjang sisi persegi. Dengan dapetin panjang sisi perseginya, karena masih gampang dihitung, saya tulis di sini 3 cm, kita bisa dapetin luasnya. Artinya pernyataan satu saja cukup. Lanjut ke langkah berikutnya, kita cek pernyataan yang kedua, abaikan yang tadi pernyataan pertama. Sekarang di pernyataan kedua, informasinya adalah panjang diagonal persegi 3/2. Panjang diagonalnya. Boleh ambil CT atau EU, bebas ya, itu diagonalnya kan ya. 3/2. Oke, kalau kita tahu panjang diagonalnya, kita bisa tahu nggak nih luasnya? Teman-teman boleh pakai hitung luas diagonal kali diagonal bagi 2 di kasus ini.
kalau ingat si belah ketupat, persegi itu juga belah ketupat, saya nggak jelasin dari mana ya, sederhana sebenarnya. Atau teman-teman juga bisa pakai Pitagoras untuk dapetin si panjang sisinya, CU atau TU begitu, karena itu kan segitiga sama kaki begitu kalau kita anggap si segitiga CUT. Intinya kita bisa dapetin panjang sisinya dan menghitung luas. Atau langsung pakai si rumus diagonal 1 kali diagonal 2 bagi 2, itu juga boleh. Itu dapat luas. Artinya, pernyataan kedua saja itu cukup juga untuk menjawab si soal. Jadi pilihannya adalah yang D, pernyataan 1 saja cukup, atau yang kedua saja juga cukup. Gitu. Sekarang kita lihat latihannya. Di sini ada disajikan gambar 2 garis sejajar dipotong oleh 2 garis berbeda yang tidak sejajar. Yang ditanya nilai Y-nya berapa. Oke, informasi yang diberikan seperti itu, pernyataan 1, pernyataan 2-nya. Coba teman-teman ada yang punya pendapat dulu? Mana saya nggak bisa. Oh ya. Coba ditulis di ini dulu. Ditulis di grup, di-share. Jawabannya A, B, C, D, atau E. Ingat kan ya, A itu apa, B itu apa tadi? Pilihan jawabannya sengaja nggak saya cantumkan, biar saya punya space untuk menulis nantinya. Gimana? Sudah ada yang dapat jawaban? Atau dugaan lah juga nggak apa-apa, dugaan. Ada? Sudah? Atau bingung? Kalau bingung boleh tulis juga di grup bingung. Jadi bisa langsung saya jelaskan. Apa lupa? Lupa, Kak. Sudut-sudut. Oh, bingung, lupa. Oke, berarti kita langsung bahas aja ya, gitu. Si terkait sudut. Nah, sekarang ketika 2 garis sejajar, ini saya bahas teorinya sedikit, singkat aja. Pen saya. Ketika ada 2 garis sejajar, kemudian dipotong oleh 1 garis, atau saya tunjukin pakai ini aja ya, bentar. Saya bukain ini, new share. Oke, teman-teman sudah lihat ini ya, layarnya berubah, soalnya hilang nih. Sekarang saya akan buatkan di sini garis, 2 garis sejajar, misal ini garis pertama, garis AB, kemudian saya punya garis sejajar, ini, garis F, terus garis G. Nah, kemudian dipotong oleh misalnya 1 garis lah, dipotong sama si garis ini. Oke. Maka kita akan temukan sudut-sudut yang besarnya sama gitu. Oke. Sekarang kita lihat misal di sini A, D. Oh, oh bentar. D-nya itu titiknya nggak di garis line. Oke. Nah, sekarang misal saya punya sudut ini dengan ini. Mana nih? Angle. Ini, saya harus pilih garis. Oh, dia nggak mau jalan. Bentar. Oke.
Saya punya sudut BDE besarnya itu 55,22 derajat. Ya berapaan itulah ya. Sekarang kita lihat nih, saya mau lihat sudut, bentar harusnya. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Di sini ada si sudut beta besarnya 55,2 derajat juga. Mereka istilahnya sebutannya adalah sudut yang berseberangan. Sudut yang berseberangan. Oke. Nah, ini kalau garisnya diubah pun besar sudutnya akan tetap sama. Kelihatan ya, alfa sama betanya tetap sama. Jadi kalaupun digeser begitu, bentar. Nah, dia akan tetap sama. Dengan syarat apa? Gasnya tadi tuh 2 garis itu sejajar. Oke, sekarang modelnya ini. Kemudian kita balik lagi sekarang ke screen yang tadi. Oke. Nah, jadi ketika ada 2 garis sejajar dipotong, maka akan ada sudut-sudut yang besarnya sama. Tadi kan yang berseberangan. Jadi di sini besarnya akan sama dengan ini. Kemudian ada lagi yang lain, ini langsung teman-teman nanti bisa cek lagi ya, biar saya nggak kelamaan. Sudut yang bertolak belakang itu juga besarnya sama. Jadi yang di sini sama. Oke, bertolak belakang ya istilahnya. Oke, kemudian yang teman-teman butuh satu lagi, misal di sini besarnya alfa, ini sudut alfa dengan di sini misal saya tulis beta, sudut alfa dengan beta, dia membentuk satu garis lurus kan ya. Artinya si alfa itu hasilnya 180 derajat. Atau kalau kita tahu sudut alfanya, sudut betanya kita bisa tentukan. Intinya gitu. Sekarang kita langsung lihat ke soalnya. Pernyataan yang pertama, kita diberikan informasi sudut X 110 derajat. Ini 110 derajat. Oke, kita diminta cari sudut Y. Oke, sekarang saya butuh satu lagi sebenarnya ya. Oke, selain tadi, balik lagi ke sini, selain yang berseberangan, berarti di sini, kan ini berarti alfa, ini juga alfa gitu kan ya. Ada istilahnya yang ini dengan ini, itu istilahnya sehadap. Oke, mereka besarnya sama. Artinya sekarang kalau kita punya sudut X, posisinya di situ teman-teman bisa lihat besarnya 110 derajat. Sudut mana lagi sih yang besarnya sama? Perhatikan garis sejajarnya. Oke, garis sejajarnya ini, sudut 110 derajat dibentuk sama saya kasih nama aja garisnya, misal ini L, ini G, ini H, kemudian ini I. Oke, sudut X dibentuk sama L dan H. Oke, jadi perhatikan garis sejajar lainnya, berarti si G, dan garis H juga, garis yang pemotongnya harus yang sama. Oke, ini garis G, garis H yang ini. Artinya, sudutnya mana sih yang dibentuk? Ada ini gitu kan ya. Nah, yang sehadap itu yang mana? Ini. Oke, jadi ini juga 110 derajat. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, sekarang hubungannya sama Y apa? Kita lihat nih, sudut ini dia berpelurus atau membentuk satu garis lurus dengan sudut yang ini kan ya. Ini saya tandain aja titik karena nggak saya kasih nama. Artinya kita bisa tentukan besarnya. Berapa? Harus jumlahnya 180, berarti di sini 70 derajat. Sekarang kalau itu 70 derajat, kita bisa dapetin Y nggak sih? Ada lagi nggak nih garis sejajar? Nggak ada kan ya? Si H sama si I nggak sejajar. Kita nggak bisa pakai hubungan yang tadi kita sudah bahas tuh terkait sudut-sudut di garis sejajar untuk menghubungkan si sudut 70 derajat dengan si Y gitu. Oke, artinya ya sudah kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi nih. Oke, berarti kita nggak cukup kalau hanya informasi yang di X saja. Sekarang kita ke informasi yang kedua. Z sama dengan 135 derajat. Z 135 derajat. Ini Z.
Berarti, atau saya pakai warna yang beda aja, hijau deh. Z-nya 135 derajat. Nah, karena nggak ada garis sudut Z dibentuk sama garis I dan H, oke? Nggak melibatkan garis sejajar gitu. Tidak ada garis yang sejajar dengan I atau H. Berarti nggak usah mikir sudut sahadap berseberangan dalam, nggak usah. Yang teman-teman bisa pikirkan bertolak belakang gitu atau berpelurus begitu. Nah, sekarang yang kaitannya sama Y mana? Kalau ini 135, yang bertolak belakang juga 135. Sini kan ya? Terus tahu apa lagi? Dia membentuk garis lurus nih dengan sudut yang di sini. Berarti ini kita bisa tentukan besarnya berapa di sini. Berarti harus 45 derajat. Gitu kan ya? Supaya 180. Oke, ini dapat. Y-nya bagaimana? Sama seperti tadi. Berarti kalau 2 saja tidak dapat menjawab berapa besar sudut Y-nya. Oke. Nah, sekarang karena 2 langkah ternyata belum dapat jawaban, kita mesti cek bersama-sama, secara bersama-sama kedua informasi ini bisa nggak dapetin besar sudut Y. Tadi kalau satu saja kita berhenti di dapat 70 derajat si sudut yang itu. Kemudian kalau pakai Z saja dapat sudut ini 45 derajat. Sekarang kalau bersama-sama, ingat jumlah sudut dalam segitiga. Jadi kalau kita punya sembarang segitiga, ini berlaku, jumlah sudutnya adalah, ini langsung saya kasih tahu saja ya. Misal ini alfa, beta, gamma, maka jumlah sudutnya, besar sudut dalam segitiga adalah selalu 180 derajat. Oke, artinya kalau 2 di antaranya sudah diketahui, pasti salah satunya bisa diketahui. Jadi jawabannya adalah yang C, yang bersama-sama kita bisa dari pernyataan 1 dan 2 bersama-sama bisa jawab pertanyaan yang ada gitu. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Waktu saya masih berapa? 10 menitan ya. Contoh latihan berikutnya. Dah, coba teman-teman bisa ini nggak? Punya tebakan dulu nggak? Oh, saya lihat chat dulu lah. Mana nih chatnya nggak muncul? Oke, kalau yang latihan soal ini yang kedua, bisa jawab? Atau bingung juga? Bisa langsung typing di grup. Jadi ada bangun seperti di gambar itu, sisi AE atau ruas garis AE berpotongan dengan ruas garis BD di titik C. Yang ditanya X dikurang Y, besar sudut X dikurang Y. Oke, sekarang kita lihat X dikurang Y. X ada di sini. Oh, bentar, pen saya belum aktif. X, ini Y. Oke, artinya kalau kita tahu ini, oh ada yang punya ini, kemungkinan mungkin gitu. Oke, kita lihat. Berarti dua-duanya tidak cukup untuk menjawab ya. Oke, kita simpan dulu. Sekarang kita lihat. Informasi yang diberikan di nomor 1, AB sama dengan BC sama dengan AC. AB tandain, AB sama dengan BC sama dengan AC. Teman-teman nggak usah bingung dengan, kalau seperti ini ada garis di atasnya itu menandakan ruas garis. Tapi kalau tidak ada garisnya, itu berarti menandakan dia sedang bicara panjang dari ruas garis. Jadi jangan bingung sama notasi, kadang ada yang membedakan, kadang ada yang sama aja tuh mau bicara ruas garis atau panjang dari ruas garis, dia pakai notasi yang sama. Ada yang pakai notasi beda. Oke, sekarang balik. Informasi yang di pernyataan pertama, AB sama dengan BC sama dengan AC. Oke, seperti itu kan ya? Artinya segitiganya segitiga apa nih? Segitiga sama sisi, gitu kan ya? Ketiga sisinya sama panjang. Artinya kalau segitiga sama sisi, ada yang spesial kan ya dari sudutnya? Sudutnya besarnya sama.
Sudutnya kan ada 3 segitiga. Tadi yang di sebelumnya saya sudah jelaskan jumlah sudut di segitiga itu selalu 180 derajat. Artinya di segitiga sama sisi besar sudutnya adalah 60 derajat. Ini juga 60 derajat, ini juga 60 derajat. Atau dengan kata lain kan kita perlunya si X saja sebenarnya ya. X-nya adalah 60. Berapakah nilai X dikurang Y? Nah, sekarang, oh kita perlu ini. X-nya ini 60, kemudian ini berarti 60 gitu kan ya? Sama sisi tadi kan informasinya itu kan ya? Kemudian kita lihat di sini, sudutnya si Y itu atau sudut DCE bertolak belakang dengan sudut ACB gitu kan ya. Sudut yang ini bertolak belakang sama yang ini, saya tandain 2. Artinya nilai si Y-nya juga 60. Berarti berapakah X kurang Y? Bisa kita jawab gitu. Artinya informasi di pernyataan pertama cukup untuk menjawab soal. Sekarang kita perhatikan informasi yang kedua. Oke, di pernyataan kedua. Ini saya hapus dulu. Jadi kita tidak menggunakan informasi yang pertama, hanya yang kedua saja. Informasinya DE sama dengan EC sama dengan DC. Oh, sama lagi panjang sisinya, sama kayak tadi kan. Artinya sudut Y-nya teman-teman bisa jawab adalah ini 60 derajat. Ini berarti apa? Juga 60 derajat, gitu kan ya? Tapi X-nya bisa dapat nggak nih? Nggak tahu, kita hanya dikasih informasi ini saja. Oke? Bedakan dengan tadi ya. Kalau tadi Y-nya bisa dapat karena bertolak belakang. Sekarang X-nya bisa dapat nggak? Nggak tahu. ABC-nya segitiga sama sisi juga nggak? Nggak tahu. Karena kita nggak pakai informasi yang pertama, kita hanya pakai informasi yang kedua. Artinya kalau informasi kedua saja, pernyataan kedua saja yang kita pakai, kita nggak bisa dapetin besar X. Artinya ini tidak cukup. Jadi hanya yang pernyataan pertama saja yang cukup. Tapi pernyataan pertama saja cukup, pernyataan keduanya nggak cukup. Berarti jawabannya adalah yang A. Oke, waktunya 6 menit lagi. Kita lihat. Nah, inilah. Oke, ini coba dilihat yang ini. Kalau ini gimana nih? Oke. Nah, soal yang ketiga, latihan yang ketiga. Silakan typing di grup agak lebih cepat. Dugaannya apa? Atau kalau bingungnya di mana? Karena waktu kita tinggal 5,5 menit lagi. Ini soal terakhir mungkin ya. Oh, 2 pernyataan bersama. Oh, ada yang A, ada yang C. Oke. Ini saya mesti anu. Oke. Bisa tolong dihapus dulu C-nya? Nah, ya. Biar saya bisa punya tempat buat nulis. Oke. Jadi sekarang informasinya ada pertanyaannya dulu kita lihat, main informasi aja ya. Jadi XY-nya itu koordinat pada bidang XY, jadi koordinat di bidang kartesius. Kemudian X dikurang Y-nya tidak sama dengan 0. Oke, artinya bisa hasilnya itu negatif, hasil pengurangannya, atau hasilnya positif. Pertanyaannya adalah, apakah X lebih besar dari Y? Nah, ketika ada yang seperti ini, oke, di kepala kita mesti muncul, artinya ini sama saja dengan X dikurang Y lebih dari 0. Saya pindahin aja tuh Y-nya ke ruas kanan gitu ya. Atau ruas kiri, ruas kanan sama-sama saya kurangin Y. Berarti kan ini setara nih. X lebih dari Y sama aja juga dengan menjawab apakah X kurang Y-nya lebih dari 0. Sekarang kita lihat si pernyataan 1 sama pernyataan 2. Oke, sebenarnya sih langkah 1, langkah 2 teman-teman bisa balik ya gitu. Tinggal mana yang lebih gampang menurut teman-teman gitulah. Oke,
Kalau kita lihat karena satu ada kuadrat-kuadratnya, kita lihat yang kedua dulu lah. Sekarang kita lihat yang kedua saja. Di yang kedua saja, ini 2X sama dengan 2Y kurang 6 gitu kan ya. Berarti saya pindahin aja nih Y-nya, ini sama dengan min 6. Saya bisa sama-sama bagi 2, sehingga dapat X kurang Y-nya sama dengan min 3. Artinya dari pernyataan kedua ini, kita bisa jawab nggak si pertanyaannya? Bisa. Jawabannya apa? X kurang Y-nya tidak lebih dari 0 atau X kurang Y-nya kurang dari 0. Bisa menjawab terlepas dari jawabannya iya atau tidak, benar atau salah gitu ya. Oke, tapi dari pernyataan kedua saja kita bisa nih jawab gitu. Sekarang kalau yang satu bagaimana? Sekarang kita lihat nih yang satu. Ada kuadrat-kuadratnya nih. Tapi coba teman-teman perhatikan, ada hubungannya nggak sih ini dengan ini? Oke, mungkin teman-teman ingat misalnya A plus B kuadrat, kalau dijabarkan jadinya apa? A min B kuadrat, dijabarkan jadinya apa? Itu ya, di pelajaran aljabar. Nah, bentuk X kuadrat kurang 2XY plus Y kuadrat bisa kita tulis jadi X min Y kuadrat. Teman-teman bisa cek sendiri untuk menjabarkan. Oke, jadi dicek ya, jangan main percaya aja sama saya. Nanti setelah ini selesai, teman-teman bisa cek lagi. Oke, X min Y kuadrat kalau dijabarkan jadi X kuadrat min 2XY plus Y kuadrat. Kemudian, karena X min Y tidak sama dengan 0, saya boleh bagi dengan X min Y. Kalau pembagian dengan 0 kan nggak boleh, tapi di situ dijamin X min Y nggak 0. Berarti saya bagi aja X min Y. Berarti X min Y kuadrat tinggal X min Y, kemudian yang di ruas kanan tinggal 4. Artinya kita bisa tahu nilai X min Y-nya berapa. Atau kita bisa jawab X min Y-nya lebih dari 0. Artinya apa? Kita cukup pernyataan pertama untuk menjawab. Jadi masing-masing cukup untuk menjawab si pertanyaan apakah X lebih besar dari Y. Jadi pilihan jawabannya adalah yang D. Satu saja cukup atau dua saja cukup. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman. Saya nggak lanjut ke soal berikutnya walaupun masih ada waktu. Saya mau tahu nih dari teman-teman, yang membuat kesulitan dengan si bentuk soal ini adalah bentuk soalnya sebenarnya atau terkait materinya, konsepnya. Karena materinya tuh bisa macam-macam. Di sini aljabar atau di yang berikutnya itu terkait geometri gitu. Jadi saya perlu tahu teman-teman kesulitannya di mana gitu. Kalau kesulitannya seperti Chandra di sini materi, berarti kalau kesulitannya materi, teman-teman mesti analisis lagi, teman-teman tuh masih lemah di materinya apa, gitu. Berarti bukan bentuk soalnya ini, tapi materinya apa. Misal geometri, berarti yang perlu dikuatin adalah terkait materi geometrinya, begitu. Oke, mungkin hari ini sampai sini dulu, kita tutup. Feedback-nya lebih detail, silakan sampaikan ke Kak Atia. Kalau berikutnya mau